Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu melalui live streaming. Kita akan angkat satu pujian kita. Mari kita adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kami boleh dikuatkan dengan tubuh yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu hanya ke tangan dan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kita masih ingat gak nih? Cut. Nah begini atau bukan gini. Nah masih ingat kan? Nah kita angkat satu pujian kita. I have L. Ayo bangkit berdiri adik-adik semua. Semangat ya. Dengan gerakan. Mana tepuk tangannya? I have L-O. Jadinya mana? O-V L-O-V. I have L-O. L-O-V.
pujian sungguh sukacita. Nah, tangannya gerak aja mana. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli kita. Yuk bangkit berdiri ya semua ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku persembahkan
kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar cerita kasih Tuhan itu tidak terperi. Tetapi kita mau berdoa dulu ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menyertai kami dan pagi hari ini kita mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pendengaran dan hati kami, biarlah firman yang kami dengar bisa kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesehatan, berarti Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini adik-adik. Hari ini temanya kasih Tuhan tidak terperi. Diambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Yang bawa Alkitab boleh dibuka ya adik-adik ya. Yuk. Ini ceritanya tentang kasih Tuhan untuk bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi siapa namanya? Siapa yang tahu? Pastinya Yosua, tapi Bu Ana mau cerita dulu ya. Adik-adik pernah main ke sungai enggak? Siapa yang pernah main ke sungai? Pasti ada yang pernah main ke sungai. Senang sekali adik-adik main di sungai itu. Tetapi kalau main di sungai itu pasti ada resikonya. Yang pertama, basah karena main air. Yang kedua, kotor karena lumpur adik-adik. Dan yang ketiga, hati-hati yang tidak bisa berenang pasti nanti akan tenggelam. Makanya kalau kita main di sungai harus ada orang dewasa ya adik-adik ya. Jadi kita tidak akan takut ada risiko di sungai nanti ya. Nah, pagi hari ini Bu Ana mau cerita tentang bangsa Israel. Masih ingat bangsa Israel itu adik-adik? Bangsa Israel itu gimana mereka keluar dari tanah Mesir adik-adik? Siapa yang bawa mereka waktu itu kalau mereka keluar dari tanah Mesir? Masih ingat gak ceritanya? Mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Ya adik-adik, mereka dijajah bangsa Mesir itu lama sekali adik-adik. Mereka berputar-putar gimana keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan menyertai mereka adik-adik. Mereka melewati padang gurun,
Lama adik-adik, 40 tahun. 40 tahun itu sudah berapa generasi adik-adik? Lama sekali. Tapi di situ Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan memberi makan kepada mereka dan Tuhan selalu memberi kemenangan di saat mereka berperang. Nah, saat ini ceritanya tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh nabi yang namanya, siapa yang tahu adik-adik? Siapa yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan, ayo. Yang tahu tunjuk tangan. Pasti ada yang tahu. Namanya Joshua. Iya, siapa yang punya nama Joshua di sini? Banyak tuh yang namanya Joshua, adik-adik ya, di antara adik-adik sekolah minggu banyak yang punya nama Joshua. Wih, keren nama Joshua itu adik-adik. Nah, bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh Nabi Joshua. Mereka mau ke tanah perjanjian. Waktu mereka mau ke tanah perjanjian itu adik-adik, di depan mereka ada sungai yang besar. Sungai apa yang tahu? Siapa yang tahu sungai apa itu? Itu namanya Sungai Yordan. Ya betul, Sungai Yordan itu besar adik-adik. Dan mereka bingung, gimana nih caranya melewati Sungai Yordan? Tanpa ada rakit, tanpa ada kapal, gimana caranya menyeberang? Mereka pasti akan tenggelam karena sungai itu dalam. Tetapi Allah berfirman kepada Joshua, kata Allah, jangan takut. Allah memerintahkan mereka untuk menguduskan diri dan membuat tabut Allah. Tabut Allah itu seperti apa adik-adik? Tabut Allah, ingatkan tabut Allah. Nah, tabut Allah itu seperti ini. Isinya apa adik-adik tabut Allah itu? Di dalam tabut Allah itu apa isinya? Siapa yang tahu? Yang pertama, 10 hukum Tuhan. Masih ingat 10 hukum Tuhan? Waktu itu Bu Ana pernah menyampaikan ada 10 hukum Tuhan ya. Jangan lupa ya. Terus ada lagi apa itu di sana? Tongkat Harun yang bertunas. Apalagi ada di dalam tabut Allah itu isinya adik-adik? Mana? Ya. Dan Allah memerintahkan orang-orang Israel yang memimpin mereka itu atau imam-imam mereka itu untuk menguduskan diri. Lalu yang membawa tabut Allah ini adalah pemimpin-pemimpin mereka adik-adik. Allah memerintahkan untuk mereka berjalan, mendahului mereka, dan bangsa Israel itu ada di belakang mereka, tidak boleh dekat-dekat adik-adik. Mereka harus jaga jarak. Nih kayak kita nih waktu sekarang ini karena COVID kita nggak harus dekat-dekat. Nih bangsa Israel juga ada aturan seperti itu adik-adik. Jadi mereka harus jaga jarak berapa meter gitu dari imam-imam itu. Akhirnya setelah imam-imam itu berjalan tuh mau menginjak air. Wah, tenggelam gak nih? Tapi karena kuasa Allah ada bersama mereka adik-adik, setelah imam menginjakkan kaki di Sungai Yordan itu, maka terbelahlah Sungai Yordan itu. Wah, ada daratan, airnya mengering adik-adik. Jadi bangsa Israel itu bisa melewati Sungai Yordan itu dengan tidak tenggelam. Itu karena apa adik-adik? Karena penyertaan kasih Allah buat mereka adik-adik. Jadi mereka bisa melewati Sungai Yordan itu tanpa tenggelam dan akhirnya mereka sampai di tanah yang sudah dijanjikan. Nah, adik-adik, dari cerita di atas kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyertai bangsa Israel itu dari zaman Musa menyeberangi sungai, menyeberangi laut Tebarau, sampai ke zaman Joshua menyeberangi Sungai Yordan. Tak pernah tinggalkan Allah buat bangsa Israel. Begitupun Allah untuk kita adik-adik. Allah itu selalu ada bersama kita dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi jangan pernah khawatir akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Makanya kapanpun, dimanapun, kalau kita lagi sakit, kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan untuk dapat sembuhkan kita lewat tangan mama papa, lewat obat-obatan yang kita minum, dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan kalaupun kita punya
masalah atau kita punya persoalan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu ada dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Oke, itulah cerita kita minggu ini adik-adik. Jangan lupa kita punya ayat hafalan dari ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ingat ya adik-adik, kasih Tuhan itu dari dahulu, sekarang, sampai selamanya, tidak akan pernah berkesudahan. Kita yakin itu adik-adik karena kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Jadi apapun persoalan kita, serahkan semua sama Tuhan ya adik-adik ya. Oke, cerita kita minggu ini sampai sekian. Kita mau berdoa. Kita tutup mata dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih kami sudah punya Allah yang hebat, Allah yang selalu menyertai kami. Dan kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Sampai jumpa.